Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gue Tito Septian Pertama dengan NIM 1831490907. By the way, jangan salvo kenapa gue bikinnya dari pohon ya. Karena menurut gue kalau misalkan di kamar atau misalkan di dalam mobil kayak vlog-vlog lainnya gitu, jadi kayak udah biasa gitu. Jadi gue tuh kayak lebih suka nyari tuh yang agak nggak biasa gitu. Jadi tujuan gue ya sekarang ini membuat semacam sebuah video vlog tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen saya ya. Jadi betul saya membuat vlog ini untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya. Nah, tugasnya itu menjelaskan atau mungkin semacam presentasi tentang prinsip perangkat keras input output dan juga prinsip perangkat lunak input output. Nah, mungkin gue bakal ngejelasin di prinsip perangkat keras input outputnya dulu ya. Jadi di prinsip perangkat keras input output itu dia ini kayak bukan semacam sih, emang sebuah device yang dimana device tersebut bisa kita lihat, bisa kita pegang atau bisa kita pakai, bisa kita raba, dan kita bisa masukkan secara manual. Nah, yang saya maksud itu dia itu kayak mouse atau printer atau mungkin headset dan keyboard. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya itu device controller. Nah, device controller ini sangat berguna ya. Kenapa saya bilang sangat berguna? Karena kalau misalkan nggak ada ini, si IO ini nih, si device IO ini nggak bakal bisa terhubung ke yang namanya ini motherboard. Transmisinya tuh nggak bakal bisa terhubung. Kenapa? Karena berbeda port. Nah, jadi si tugasnya ini nih, dia tuh ini bisa diartikan sebagai jembatan sebenarnya nih. Jadi kayak misalkan kan kalian tahu lah, kalau misalkan kalian memakai mouse nih, mouse itu kan ujungnya kan kotak tuh yang agak panjang. Nah, itu kan di laptop itu kan suka ada tuh USB port tuh namanya tuh. Nah, yang agak panjang nih, yang agak panjang biasanya kalau nggak warna putih, warna biru. Nah, itu tuh dia tuh sebenarnya namanya tuh device controller. Nah, itu kan kita masukin tuh. Nah, itu nanti transmisinya sama si dia tuh itu tuh dibikin biar bisa ditransmisikan ke si motherboard. Nah, nanti dari si motherboard ditransmisikan ke si prosesor. Nah, itu dia gunanya si device controller ini. Atau kalau misalkan kalian ingin tahu lebih lanjut, hard disk. Kalau kalian pernah membongkar laptop atau mungkin komputer lah ya, tapi saya lebih prefer ke laptop. Jadi kan kalau di laptop itu kan ada semacam kayak jarum berwarna emas tuh, yang kalau misalkan harus pas kan dicolok agar transmisi datanya kan keambil semua. Nah, itu tuh sebenarnya tuh dia tuh device controller. Dia tuh soalnya menghubungkan nih si hard disk ini nih, gimana caranya biar sinyalnya itu bisa transmisikan ke si motherboard. Nah, itu dia tadi penjelasannya dari si device controller. Nah, terus ada juga yang dinamakan nih direct memory access. Nah, si direct memory access ini juga sangat berguna untuk mempercepat penggunaan si input output device. Nah, kenapa saya bilang mempercepat penggunaan? Karena dia ini bayangkan ya guys ya, kalau misalkan nih kalian memakai sebuah mouse ya, yang gampang. Nah, saat kalian memakai sebuah mouse, dari mouse ini nih, dia tuh sebenarnya ke si DMA ini dulu, ke si direct memory access. Kenapa? Karena si direct memory access ini gunanya untuk mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh si prosesor yang berkaitan dengan input output. Nah, mungkin bisa saya contohkan agar lebih mudah dimengerti. Jadi kayak semacam kalian nih mencolokkan mouse nih, itu kan kalau misalkan nggak ada CDMA, itu dia tuh langsung diproses oleh si prosesor. Nah, itu pasti bakal kerjanya lebih lama. Karena kenapa? Karena si prosesor ini kan banyak nih teks-teksnya nih, dia nih dari mulai menyalakan komputer kan banyak nih teksnya. Bayangkan nih kalau kita memakai mouse-nya, kita mesti nungguin teks-teks sebelumnya untuk diselesaikan dulu, baru dia memproses mouse kita bisa memakainya. Tapi karena ada CDMA, jadi CDMA ini mengambil alih pekerjaan tersebut. Nah, jadi si DMA-nya ini dia nih udah ngecek segala macam, misalkan ada kesalahan, ada driver yang kurang, atau misalkan dia hanya sekedar mengecek driver, dan terus juga dia tuh mendeteksi IO apa sih ini tuh yang dimasukkan, apa keyboard atau mouse. Nah, saat sudah selesai, itu tuh tugasnya baru nih, saat sudah tinggal dipakai, si DMA ini mengoper nih aksesnya ini ke si prosesor. Makanya nih kalau misalkan kita masukin mouse nih kan sebentar nih, kayak misalkan cuma 2 menit atau enggak 2 menit, 2 detik maksudnya, 2 detik atau 1 detik saat memasukkan ke mouse ke si portnya itu kan bisa langsung kita pakai kan. Tapi kalau misalkan nggak ada si DMA ini, kita masukin dulu nih ke mouse nih,
itu tuh bisa sampai hampir 1 menit mungkin, karena kan banyak tuh teks-teksnya tuh si prosesor. Nah jadi intinya tuh DMA ini tuh dia tuh mengambil pekerjaan, bukan mengambil, memperingankan pekerjaan si prosesor yang berhubungan dengan CEO, tapi tetap saja di akhir aksesnya itu tetap diberikan ke si prosesor untuk diproses segala macam. Materi selanjutnya tentang prinsip perangkat lunak input output. Nah di prinsip perangkat lunak input output ini, yang pertama bakal gue jelasin mungkin tujuannya ya. Tujuannya ini dia tuh kayak dia tuh memberi perintah ke si IO device-nya ini. Nah, yang dimaksud memberi perintah ke si IO device-nya ini itu kayak semacam nih, saat kalian nih kan memakai speaker atau misalkan kalian memakai headset, itu kan di sistem operasinya itu kan kadang tuh ada tuh yang untuk memperbesar atau memperkecil suara kan. Nah, itu tuh yang dinamakan itu tuh dia tuh sebenarnya memberikan perintah ke si speaker tersebut. Speaker, kamu nih kencangnya segini aja, suaranya jangan melebihi segini aja yang keluarin outputnya. Nah itu tuh arti dari memberi suatu perintah ke CEO. Contoh kecil. Nah terus ada lagi tujuannya juga, dia tuh bukan mengecek sih, lebih ke menghandle jika ada interupsi atau menangani jika ada interupsi. Jadi interupsi itu nanti sebenarnya bakal gue jelasin lah di interruption handler setelah ini. Nah terus ada lagi tujuannya itu mengecek kesalahan yang ada di input output. Nah yang dimaksud dengan mengecek kesalahan di input output ini, dia ini kayak misalkan kalian memakai keyboard atau kalian memakai printer atau kalian mungkin memakai hard disk lah, itu tuh saat kalian memakai itu kan pasti kan mungkin ada kesalahan, mungkin seperti drivernya hilang atau mungkin sudah agak jelek sinyal transmisinya yang diberikan, atau mungkin bahkan bisa juga kalian belum mencolok, jadi kalian bakal ada tanda-tanda kalau ada masalah di perangkat input outputnya ini, karena dia juga menghandle masalah di input output ini. Tujuan si software. Nah terus ada lagi yang paling penting dan menurut saya nih yang mungkin paling dirasakan lah oleh pengguna komputer. Dia ini jadi kayak memberikan interface ke pengguna. Nah yang maksud interface ini kayak semacam yang tadi saya sebutkan itu tuh, yang tadi membesar mengecilkan itu juga dia kan memberikan interface kan. Kalau nggak ada interface-nya gimana caranya kita mesti ngetik dong, mesti ngetik manual dong, pakai sintak dong, besarnya harus semana, kecilnya semana, begitu. Itulah salah satu yang paling dirasakan sih menurut saya dari tujuan pembuatan si software dalam IO ini. Nah di poin selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang yang namanya interruption handler. Nah yang tadi gue jelasin di atas itu, jadi kayak interruption handler itu dia ini kayak segala sesuatu yang mungkin menghambat atau input output itu berhenti, pokoknya yang segala macam lah yang berhubungan dengan interupsi itu tuh bakal dihandle oleh si interrupt handler ini. Nah jadi tuh cara kerjanya tuh kayak gini nih, misalkan contoh mudah, printer lah, kalian kan memakai printer nih, itu kalian tuh menugaskan si printer ini untuk ngeprint kan. Misalkan kalian ngeprint 20 lembar ngeprint, hai printer ngeprint nih 20 lembar set. Nah pas sudah kita tungguin nih, tahu-tahu printernya berhenti. Lah kok berhenti? Pas kita lihat, oh ternyata kita dikasih tahu ternyata mungkin tintanya habis di layar monitor kita, ada tandanya tinta habis, atau mungkin kertasnya kurang, atau mungkin kurang kencang atau semacamnya lah. Nah itu nanti tuh pasti si printer ini bakal berhenti. Nah itu kenapa sih dia bisa berhenti? Karena adanya si interrupt handler ini. Coba ya kalian bayangkan kalau misalkan nggak ada interruption handler ini, itu printer nih bakal jalan terus tuh sesuai tugas yang pertama dikasih ke dia. Kayak misalkan nih kalian ngasih tugas dia nih ngeprint yang tadi tuh 20 lembar, terus nggak ada interruption handler tuh, udah dia ngeprint aja tuh 20 lembar tuh. Kalau misalkan kertasnya habis juga tetap aja tuh ngeprint tuh. Terus kalau misalkan tintanya habis juga tetap aja udah dia bolak-balik padahal mah nggak ada hasilnya, tapi dia tetap aja nggak berhenti. Nah itu dia tuh salah satu fungsi si interruption handler. Atau mungkin saat kita memakai mouse ya, tiba-tiba
dia tuh kurang kencang kabelnya. Itu juga yang menangani si interruption handler. Kan kadang suka ada notifnya biasanya bunyi kayak pokoknya bunyi lah. Nah itu tuh yang nanganin juga interruption handler. Pokoknya segala macam yang membuat si IO nya ini tuh berhenti bekerja atau mungkin terhambat kinerjanya, itu tuh yang mengatasi itu si interruption handler. Selanjutnya habis interruption handler itu ada yang dinamakan dengan driver. Nah menurut saya ini tuh juga software yang tidak kalah penting dari yang lain-lainnya, malah menurut saya salah satu hal yang paling penting. Karena kenapa? Karena kalau nggak adanya driver ini ya guys ya, itu kita mau memakai device input output semahal apapun, sebagus apapun, secanggih apapun, kalau nggak ada driver nggak bakal bisa dipakai. Kalian pasti pernah kan, kayak misalkan kalian nih baru beli paling gampang lagi kalau printer nih, kan nggak mungkin kan kalian baru beli printer langsung dicolokin ke komputer terus langsung bisa dipakai, itu tuh nggak mungkin. Nah biasanya kita tuh waktu pas beli printer ini kita tuh dikasih kayak semacam CD kayak ya pokoknya CD agak bulat lah yang untuk muat CD-ROM. Nah itu tuh sebenarnya itu tuh dinamakannya tuh driver. Nah biasanya kan pasti saat kita itu kan kita langsung tuh masukin tuh, kita install tuh drivernya tuh. Nah saat kita udah install baru kita pakai. Karena sebenarnya ya kalau yang saya pahamin, jadi driver ini tuh sebenarnya isinya tuh sebuah instruksi atau kalau saya buat kalimat, driver adalah sebuah instruksi untuk memerintah si perangkat keras input outputnya ini. Nah pasti kan saat kalian install tuh pasti install next biasanya lah, langsung next aja. Terus habis itu ada tulisannya komplit tuh. Nah itu baru kan kalian bisa pakai tuh printernya tuh bagus tuh. Mungkin biasanya kalau misalkan merek HP atau Canon kan biasanya ada tuh yang pop up lagi tuh yang tampilan your device are ready. Nah itu tuh biasanya kalau udah selesai install driver. Nah coba ya guys ya, kalau misalkan kalian nggak ada driver nih, kalian itu misalkan kalian udah install nih driver nih lah, kalian udah install driver, tapi printer kalian ini kan ada biasanya nih kalau zaman sekarang nih bisa scan sama ngeprint. Nah saat kalian udah nge-scan sama ngeprint ini kan, kalian menugasin si printer nih, printer coba dong print kertas 20 lembar. Nah pas saat sudah mau ngeprint kertas 20 lembar itu tuh bisa udah gampang aja, enak. Nah tapi ada juga masalah di driver ini. Biasanya antara si driver ini masalahnya antara bisa korup atau drivernya hilang, atau misalkan dia saat penginstalannya incomplete, belum komplit, atau juga banyak hal yang lain-lain. Nah jadi saat kalian misalkan drivernya ada yang hilang, walaupun kalian bisa ngeprint tapi saat di printer kalian itu bisa scan tapi driver untuk scannya itu hilang, kan nggak bakal bisa scan. Jadi kayak dia tuh semacam analoginya tuh gini nih, kayak misalkan si printer nih, gue printer, terus gue ditugasin, kamu ngeprint, oke, gue bisa nih ngeprint, udah nih scan, pas gue disuruh scan, gue langsung bingung lah, scan gimana, gue nih belum diajarin gimana caranya ya, belum dikasih tahu gitu. Nah terus ternyata waktu pas ditelusurin oleh si pengguna, oh iya driver untuk nyekennya nih belum diinstal. Nah terus pas driver udah diinstal nih, gue nih diajarin nih, kamu printer, kalau kamu mau scan, kamu nih pertama harus mengecek file yang ada di tempat scannernya dulu. Saat kamu sudah mengecek yang ada di tempat scanner, baru kamu rekam gambarannya, kamu kirim ke CPU, dari CPU dikirim lagi ke monitor. Nah itu instruksinya tuh. Nah baru tuh pas gue udah dikasih tahu begitu, oh begitu. Nah berarti gue selanjutnya kalau misalkan ada tugas untuk scan lagi, gue ngerti nih. Terus gue ditugasin kan, kamu printer, ayo scan. Terus gue udah inget nih, oh iya scan nih. Tadi gue harus nyekan dulu nih di sini, terus ditransmisin segala macam. Nah itu analoginya tuh dari si driver. Pokoknya driver ini instruksi agar si device ini bisa berjalan dengan normal dan semestinya. Nah yang terakhir akan saya jelaskan itu tentang device independent input output software. Nah si device independent input software ini, dia ini tugasnya lumayan simpel deh ini, untuk mengatasi atau menghandle tugas-tugas umum yang diberikan oleh si input output device tersebut, dan juga menampilkan interface ke pemakai. Nah untuk agar lebih mudahnya nih ya, kalau misalkan gak ada independen nih, kalian gak bakal tahu nih
mouse ini udah terhubung atau belum, atau yang sudah terhubung tuh sebenarnya tuh mouse, keyboard, printer, monitor atau sebagainya. Itu tuh kalian nggak bakal bisa tahu kalau misalkan nggak ada si independen ini. Jadi independen ini pokoknya nih dia tuh kayak semacam memberitahu lah apa sih yang terhubung lah, salah satunya yang terhubung di CPU kalian. Itu kan tugas dasar tuh. Nah, juga tugas dasarnya lagi ada juga kayak semacam kalian memakai mouse nih. Nah, saat kalian memakai mouse itu kalian bisa melihat detailnya tuh mouse apa sih jenisnya yang kalian pakai. Kan siapa tahu kan kalian saat membeli mouse nih, mouse-nya tulisannya mouse Rexus. Ternyata pas kalian lihat detailnya di dalamnya itu ternyata mouse Logitech atau mungkin mouse dengan merek yang mungkin kurang terkenal lah atau sebagainya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, itu salah satu kegunaan si independen, dan juga salah satu yang sangat penting menurut saya ya, ini tuh saat pemakaian hard disk. Nah, kenapa pemakaian hard disk? Karena kan waktu pas kalian memakai hard disk kan kalian menginstal OS atau menginstal aplikasi lah. Tapi menginstal aplikasi itu kan pasti kan memakan ruang kan, memakan size. Nah, itu tuh kalian kalau misalkan nggak ada si independen, kalian nggak bakal bisa tahu yang sudah terpakai ini berapa, yang masih tersisa ini berapa, apakah datanya ada yang korup, apakah hard disk ini terpasang dengan benar. Nah, itu tuh kalian tuh nggak bakal tahu. Tapi karena adanya si independen ini, kalian tuh jadi tahu, oh totalnya ini saya ini hard disk ini ternyata hanya 1 TB, tapi yang terpakai 300 GB dan tersisa hanya 600 GB. Nah, itu tuh salah satu kegunaan si independen. Pokoknya kalau kalian mau paham tentang si independen ini, pokoknya tuh selama kalian melihat tugas-tugas dasar atau tugas-tugas umum yang berkaitan dengan IO, sudah pasti itu dikerjakan oleh si independen ini. Nah, mungkin presentasi atau vlog yang saya buat sekarang mungkin sudah cukup ya, karena tangan saya agak pegel juga, agak lama ya dipegangin seperti ini. Saya jadi nggak ngebayangin nih youtuber kalau ngevlog secapek apa ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kalimat-kalimat saya yang keliru atau mungkin sulit untuk dipahami, karena saya masih belajar juga. Dan juga saya mohon doanya dari kalian yang menonton video saya. Semoga dosen saya memberikan saya nilai semaksimal mungkin dan sebagus mungkin ya. Mungkin sebelum akhir kata saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.